Masih mengenai dunia selebriti, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar kasus produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate. Dalam kasus ini terseret nama aktor Jonathan Frizzy dan 3 orang lainnya. Dalam kasus vape yang mengandung zat etomidate, sudah ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing 2 pria berinisial BTR dan DS dan 1 wanita ER. Untuk aktor Jonathan Frizzy sejauh ini masih terperiksa di Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kasus ini bermula, pemirsa, saat Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini bekerja sama dengan Bea Cukai mengamankan vape yang mengandung obat keras jenis etomidate yang dibawa dari luar negeri. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diamankan 2 orang tersangka pria dan 1 wanita. Menurut AKP Mikael Tandayu, Kasat Narkoba Polresta Bandara Suta, Jonathan Frizzy telah dipanggil sebagai saksi. Namun saat ini dilakukan pemanggilan kedua, yang bersangkutan beralasan sakit dan sampai saat ini belum memenuhi panggilan sebagai saksi. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa peran aktor Jonathan Frizzy dalam pengedaran vape yang mengandung obat keras, kami sudah terhubung dengan AKP Michael Tandayu, Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Pak. Ya, Pak, bagaimana polisi kemudian mengungkap peredaran vape yang mengandung obat keras ini? Silakan. Baik, dapat kami jelaskan bahwa kami dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan peredaran sejumlah vape yang berisikan obat keras yaitu jenis etomidate, yaitu dari luar negeri, yang dibawa oleh seseorang yang sudah kami amankan, di mana dari hasil penyelidikan kemudian kami mengamankan 2 orang lain. Dan penangkapan dilakukan pada bulan Maret, di mana kita berhasil mengamankan kurirnya. Lalu yang kedua adalah orang yang menyuruh kurir untuk berangkat ke luar negeri untuk menjemput vape tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai orang yang menyambungkan antara pembeli, kurir, dan bandar vape yang berada di Malaysia. Lalu kita melakukan, untuk 3 orang tersebut ini sudah kita lakukan penahanan. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, kita membutuhkan keterangan dari saudara JF, di mana saudara JF sudah memenuhi panggilan kami sebagai saksi, yaitu pada tanggal 17 April. Lalu pada tanggal 21 April kita melayangkan panggilan saksi yang kedua, akan tetapi dari pihak PH dari saudara JF itu mengatakan bahwa saudara JF hingga saat ini masih berada di rumah sakit. Untuk update sementara, saudara JF baru saja melaksanakan operasi tadi pagi, sehingga mungkin kami akan menunggu hingga saudara JF pulih. Oke, Pak Michael, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana kemudian peran dari ketiga tersangka tersebut? Baik, yang pertama yaitu dengan inisial BHR, itu merupakan sebagai kurir, di mana dia pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, untuk diarahkan dan bertemu dengan bandar di sana, di mana di situ dia mengambil sejumlah vape yang berisikan obat keras, lalu dibawa ke Indonesia. Lalu yang kedua yaitu inisial ERN. ERN itu merupakan orang yang menyuruh dan juga berkoordinasi dengan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam peredaran ini. Lalu kita amankan juga EDS,
EDS ini merupakan warga negara Indonesia yang sudah cukup lama berdomisili di Thailand. Jadi dia ini merupakan fasilitator atau orang yang menyambungkan apabila ada orang yang mau mengambil atau membeli narkoba, berbagai jenis narkoba, dialah yang memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan bandar-bandar yang berada di Thailand atau di Malaysia. Tapi dalam case ini, dialah EDS inilah yang menyambungkan antara kurir, sehingga kurir dapat mengambil vape yang berisikan obat keras ini hingga bertemu dengan bandar yang berada di Kuala Lumpur. Baik, Pak, ini pada akhirnya bisa mendapatkan nama Jonathan Frizzy ini kemudian bisa terseret. Awal mulanya ini seperti apa? Tentunya kita sudah melaksanakan sejumlah penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil keterangan para tersangka yang sudah kita amankan dan juga dari alat-alat bukti yang lainnya, sehingga penyidik merasa perlu untuk mengambil keterangan dari saudara JF. Baik Pak. Pak, tadi Anda sampaikan bahwa sudah pemanggilan kedua tetapi belum dilakukan pemeriksaan terhadap Jonathan Frizzy. Nantinya apakah akan ada pemanggilan lainnya atau seperti apa? Itu sudah pasti akan kita lakukan. Tapi untuk waktunya kita terus berkomunikasi dengan PH dari saudara JF dan menunggu apabila saudara JF memang sudah kondisi baik, kondisi fit, kita akan melakukan pemanggilan. Oke, baik Pak. Ini kan informasinya dalam vape tersebut mengandung obat keras. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini mengandung obat kerasnya seperti apa, efeknya juga seperti apa? Karena sejatinya masyarakat ini masih belum mengetahui mengenai informasi ini. Baik, dapat kami jelaskan bahwa kami dari Sat Narkoba, banyak orang yang salah artikan bahwa narkoba itu hanya adalah narkotika saja. Tapi narkoba itu merupakan sebuah akronim di mana adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Apa yang dimaksud zat adiktif berbahaya lainnya adalah merupakan obat-obat yang di mana penggunaannya harus dalam pengawasan, metode, dan dosis tertentu. Dalam hal ini, vape ini mengandung zat obat jenis etomidate. Etomidate ini merupakan sebuah obat zat yang biasa digunakan untuk anestesi ataupun sedasi. Jadi yang biasa digunakan untuk menghilangkan kesadaran atau mengurangi kecemasan seseorang. Biasa digunakan dalam seperti operasi atau mengurangi kecemasan seseorang. Jadi dalam penggunaannya itu etomidate ini seharusnya digunakan secara injeksi dalam bentuk larutan. Jadi apabila dalam penggunaannya ini digunakan di dalam vape dan dihirup tanpa dosis dan cara metode yang telah ditentukan, tentu dapat dipastikan akan berbahaya bagi kesehatan atau mental seseorang yang menggunakan vape tersebut. Jadi untuk efek jangka panjangnya tentu ini sangat akan merugikan kesehatan. Baik Pak Michael Tandayu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak, dan juga tadi memberikan himbauan terkait dengan zat etomidate yang berbahaya. Sehat selalu Pak.